datang di Talkshow Madura.live. Berencana itu keren bersama saya Gema Dania yang akan menemani Anda 30 menit ke depan. Nah, akan kita bahas kali ini yaitu mengenai metode kontrasepsi jangka panjang cegah stunting. Anak stunting salah siapa? Nah, nyalain diri sendiri, nyalain pemerintah atau nyalain presiden kayak gitu ya, Pak? Nyalain pemerintah atau nyalain presiden kayak gitu ya, Pak ya? Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam mengenai tema yang akan kita bahas kali ini, kita kenalan dulu yuk sama dengan sumber kita. Beliau adalah Bapak nomor 1 di BKKBN serta beliau adalah KB di Dinkes Kabupaten Sampang. Nah, langsung saja kita sapa beliaunya. Selamat sore Bapak Sarudin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah, banyak apa sih Pak? Tetap kesibukannya kita mengawal program-program yang ada di BKKBN ya, di Kabupaten Sampang untuk bisa lebih baik ke depannya. Yuk. Nih, masuk ke tema nih Pak. MKJP metode kontrasepsi jangka panjang. Apa sih Pak pengertiannya? Kalau MKJP itu sebenarnya salah satu metode dari pelayanan KB yang ada di BKKBN. MKJP itu metode jangka panjang. Iya. Yang sebenarnya ada metode yang non jangka panjang. Yang non jangka panjang itu misalnya itu ada disuntik, KB, pil, ya, terus kondom. Sedangkan NKJP itu meliputi IUD, implan, MOW sama MOP. Hanya di situ aja perbedaannya ya. Kalau MOP itu kita mengenalkan kepada masyarakat bahwa MOP itu lebih efektif daripada non MKJP. MOP dan MOW itu lebih efektif ya Pak? Iya. Karena tidak mengandung hormonal ya. Karena memang di MKJP yang kami lakukan ini memberikan layanan kepada masyarakat itu MOW, implan ini waktunya kan panjang ya. Iya. Panjang, efektif, aman dan begitu. Lain dengan non NKJP. Misal suntik kan harus setiap bulan, 3 bulan, atau pil tiap hari harus minum pil. Ya, efektivitasnya di sana. Boros Dan juga ya aman. Pak ya, Iya, boros. untuk keekonomian juga tiap bulan harus mengeluarkan gocek. Iya. Kalau dihitung itu memang ya. Iya. Hitung-hitung memang iya. Sedangkan yang MKJP ini? Sedangkan yang MKJP kami di BKKBN sampai hari ini kita memberikan layanan kepada masyarakat gratis. Wis, Kami gratis. semua yang membiayai, mulai dari tenaga, obat-obatannya, perawatannya kami semua yang memberikan menyiapkan anggarannya. Kenapa sih Pak perlu diprioritaskan MKJP ini kepada masyarakat? Baik, sebenarnya kami memberikan mempunyai prioritas MKJP ini tidak semerta-merta Ya. gitu ya. Kami masuk di BKKBN atau di KB dan KB di Kabupaten Sampang ini, Dinas Kesehatan ini semenjak saya masuk di bulan September itu kami melakukan analisa seberapa banyak peserta KB yang ada di Kabupaten Sampang, apa saja metodenya yang diikuti. Kami berpikir bahwa masyarakat ini kita arahkan ke MKJP. Selain tadi saya katakan tadi bahwa ini efektif, aman, dan masyarakat juga perlu dipahamkan bahwa MKJP ini lebih baik daripada non MKJP. Jadi kami prioritaskan karena kami juga punya target. Dikasih target dari provinsi, kita harus memenuhi target dari asesor metode dari MKJP ini. Untuk lebih ditingkatkan lagi daripada sebelumnya penggunanya Iya, ya Pak ya. iya. Nah, siapa saja nih Pak yang terlibat dalam kegiatan MKJP ini Pak? Kami dalam melakukan pelayanan KB di masyarakat itu posisi kami ada di penyuluh KB. Posisinya ada di penyuluh KB. Jadi kami punya tenaga di kecamatan yang namanya PKB atau PLKB ya. Singkatan dari apa Pak? PLKB itu penyuluh keluarga berencana kan gitu ya. Di kecamatan ada, di seluruh Kabupaten Sampang ada semuanya. Kami tidak bisa bekerja sendirian, artinya
Artinya teman-teman BKP tidak bisa bekerja dengan sendirian. Kami butuh yang namanya partner, yang mitra kerja. Mitra kerja kita adalah yang paling dekat itu adalah puskesmas, atau dokter atau bidan. Karena kami punya alat, punya obat, kami tidak bisa memberikan atau memasukkan obat, memasukkan alat itu kepada sektor tanpa tenaga kesehatan tersebut. Selain itu, kami juga punya mitra kerja dari kegiatan ini, ya Forkopincam. Itu ya Forkopincam kalau di kecamatan, kalau di kabupaten kita Forkopimda. Jadi saling menguatkan kegiatan. BTW yang Forkopincam tadi tugasnya sebagai apa sih Pak kepada masyarakat? Oh iya. Kalau bidan kan jelas ya. Jelas memasukkan obat. Gitu. Kalau PKB jelas memberikan penyuluhan, mendampingi, menyiapkan aseptor supaya siap dalam diberikan pelayanan. Forkopincam apa sih? Kalau Pak Camat dia sebagai pemilih wilayah, paling tidak kami juga harus memberikan dukungan kepada mereka, pada beliaunya. Forkopincam yang lain ada 3 pilar, yaitu Koramil sama Polsek. Kami juga butuh mereka dalam penguatan untuk pencarian aseptor, dalam memberikan motivasi, mengajak kami teman-teman di bawah. Kalau sudah ada Forkopincam, ada Babinsa, ada Babinsa Timnas, teman-teman itu lebih enak lah, lebih pede dalam memberikan penyuluhan, lebih aman, lebih dipercaya masyarakat juga ya Pak ya. Nah, mengenai NKJP tadi, apa sih hubungannya Pak dengan stunting? Baik, program pemerintah itu yang lagi in sekarang adalah pencegahan stunting. Perlu saya sampaikan sebelum kami masuk ke apa sih hubungannya dengan NKJP dengan stunting. Iya. Kami di BKKBN itu sebagai koordinator dalam pencegahan stunting. Kami ranahnya ada di pencegahan, bukan penanganan. Jadi di preventifnya Iya, ya. kami ada di pencegahan. Nah, oleh karena itu kami bersama-sama OPD yang lain melakukan kegiatan bagaimana supaya keluarga yang atau masyarakat yang berisiko stunting itu segera ditangani. Yang berisiko ya misalnya stunting, misal kehamilan di bawah umur, ibu hamil yang dengan berat badan ya, kurus kan gitu ya. Nah, itu ibu hamilnya. Terus ada balita yang kurus gitu ya. Ini yang namanya berisiko. Berisiko ini yang kita tangani ya. Berkaitan dengan NKJP, salah satu memang capaian aseptor KB itu adalah salah satu penentu adalah tercapainya pencegahan stunting, di mana di Kabupaten Sampang ini alhamdulillah Sampang ini salah satu kabupaten nomor 2 di Jawa Timur yang terendah persentase stuntingnya, yaitu Jadi sudah keren ya Pak di Sampang ya, 6,9 setelah kota Surabaya. Tangan dulu buat BKKBN Sampang ya. Jadi kami sudah bisa memberikan hasil seperti itu, dan ini harus dipertahankan. Ya. Kami juga bergerak. Kenapa prioritas NKJP? Ya ini ketika keluarga berkualitas, insya Allah kasus stunting tidak akan terjadi lagi. Karena KB itu salah satu membentuk keluarga yang berkualitas. Jadi stunting itu penyebabnya ya karena itu tadi, karena terlalu cepat hamil, Iya. Jadi dicegah dengan cara ber-KB, begitu ya Pak ya. Kegiatannya udah di mana aja nih Pak tentang NKJP juga stunting ini? Untuk kegiatan NKJP ini kami di tahun 2023 ini kami di awal-awal tahun sudah bergerak ya. Sebelum kita melakukan ini kami juga melakukan persamaan persepsi dengan mitra-mitra tadi, dengan puskesmas, dengan bidan, dengan dokter. Kita sama punya tujuannya. Setelah itu kami langsung bergerak action ya. Sekarang kami
sudah melakukan di beberapa puskesmas, di beberapa desa yang sudah dilakukan oleh teman-teman puskesmas sama PKB untuk memberikan pelayanan IKJP, terutama di implan sama IUD. Alhamdulillah hasilnya kami tadi pagi nih saya rekap semua di bulan Maret ini triwulan pertama Sampang sudah diimplannya sudah mencapai 600 kaseton. Wih, Ya, sudah lumayan. Sedangkan target kita di tahun 2023 ini kita ditarget sekitar 900 dan tinggal 300 ini ya, tinggal 300 ya. Jadi kami sudah melakukan di beberapa puskesmas. Kami juga merekomendasikan pelayanan implan tidak hanya di puskesmas, juga di Polindes. Agar lebih terjangkau Iya, sama masyarakat ya, pendekatan Pak. pelayanan kepada masyarakat. Selain suntik dan implan Pak, tadi ada yang namanya MOW sama MOP. Bisa dijelaskan lebih lanjut ya Pak? Kalau MOW itu adalah metode operasi pada wanita yang dulu dikenal dengan spiral ya. Steril. Steril nggak sih Pak? Spiral atau steril Pak? Oh iya, steril ya. Yang dikenal dengan steril ya. Kalau IUD spiral ya. Iya, benar. Kalau MOP itu kepada pria. Sedangkan MOW ini tidak bisa dilakukan di puskesmas. Kami bekerja sama dengan rumah sakit dengan dokter opsi. Jadi bekerja samanya juga dengan dokter spesialis ya Pak ya? Spesialis kita dengan rumah sakit. Untuk MOP tadi ada nggak sih Pak peminatnya di Kabupaten Sampang ini? Kalau saya lihat dari data itu ada Itu seluruh Kabupaten Sampang atau satu kecamatan? aja? seluruh kabupaten Jadi menyatu di rumah sakit. di rumah sakit. Rumah sakit mana Pak? Rumah sakit RSMZ ya. Jadi kepada masyarakat yang berminat mungkin saudara yang ingin ikut ber-KB dengan MOW, silakan daftar ke Balai KB, Polindes Puskesmas maupun Koramil. Di situ sudah kami siapkan informasi penjelasannya oleh mereka supaya nanti di tanggal 13 ini bisa dilayani dengan bagus. Dan ini gratis. Gratis tanpa dipungut biaya apapun ya Pak. Tanpa dipungut. Kalau ada ya pungli yang mungut gimana Pak? Silakan hubungi BKKBN. Itu gampang, lacanya gampang. Iya. Dan kami juga akan memberikan tindakan. Siap. Jadi buat bapak-bapak yang belum daftar nih, mungkin biar bisa jadi suami idaman gitu, jangan ibu-ibunya terus ya Pak ya. Ada kuota buat MOP. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini nih. Kesempatannya itu gratis gitu. Jadi jangan ibu-ibu terus yang berinisiatif ya Pak ya. Iya, ya memang kalau M itu sebenarnya salah satu kepedulian dari suami sih sebenarnya. Karena kalau ber-KB di perempuan sudah tidak bisa, mau tidak mau ya. Ya apalagi kalau ibunya komplikasi gitu kan ya, bapaknya harus inisiatif. Kontraindikasi dilakukan kepada ibu, ya kita kan harus membatasi. Kalau MKJP ini biasanya Pak, yang program cegah stunting, sebelum melakukan kegiatan itu apa aja yang dipersiapkan Pak? Dari segala petugasnya, dari segi alatnya atau dan lain sebagainya. Kami melakukan membuat sebuah prioritas program ini. Kami juga melakukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama kita melakukan evaluasi capaian KB yang ada di Kabupaten Sampang, sebanyak mana yang lebih banyak ya. Terus yang kedua kita melakukan koordinasi dengan mitra-mitra tadi, melakukan pemahaman apa tugas daripada PKB, apa tugas daripada puskesmas, apa tugas dari Propam-Bidang, ini kita lakukan pemahaman. Kami sudah melakukan roadshow ya, roadshow ke puskesmas. Kita pertemukan antara Bu Bidan sama PKB. Kita tetap menyamakan tugasnya mana, tupoksinya mana kan gitu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa nih, walaupun kami sudah punya alat yang banyak, tanpa Bu Bidan kami tidak bisa apa-apa. Juga kebalikannya, Bu Bidan walaupun skillnya bagus, tapi tanpa stakeholder yang lain kita tidak alatnya juga nggak ada, kita tidak bisa apa-apa. Selain itu juga kami memfasilitasi kepada
puskesmas atau Bu Bidan, kami juga memberangkatkan pelatihan lah, skill daripada Bu Bidan tentang pemasangan IMA sama IUD, itu kan pelatihan. Pelatihannya itu dari BKKBN sendiri ya? Iya, dari BKKBN. Yang tahun ini ada 2, yang tahun kemarin ada 2, ada 3 tahun ini. Jadi kami berupaya untuk memberikan pelayanan kepada mereka. Selain itu juga kami memberikan jaspel kepada tenaga medis, tenaga kesehatan yang sudah memberikan pelayanan. Ada lagi yang perlu disampaikan Pak kepada pemirsa Madura? Ya. Oke, pada kesempatan ini saya sampaikan kepada masyarakat, mari kita melakukan untuk perbaikan keluarga yang berkualitas dengan melakukan ber-KB. KB yang harus dipilih adalah KB FKJP. Aman, murah, bukan murah, gratis. Ekonomis. Ya. Gratis. Ya. Jadi kepada masyarakat mari kita pilih ber-KB dengan FKJP. Jadi sudah di penghujung acara nih kita nih Pak, dan mengenai MKJP tadi saya rasa jelas banget sih penjelasannya Bapak Sahrudin ini. Iya. Cukup sekian, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu keren. Bye bye. Jelas banget sih penjelasannya.